Halo Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irwan Arifianto, pemimpin redaksi Mata Indonesia News dalam program Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia Televisi, Matanya Indonesia. Majelis Ulama Indonesia baru saja mengadakan musyawarah nasional untuk periode tahun 2020-2024. Alhamdulillah, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sudah terbentuk, sudah terpilih. Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada masa bakti 2020 dan 2025, Kiai Haji Al-Mukarrom Miftahul Akhyar. Kepengurusan kali ini adalah kepengurusan perpaduan antara generasi tua dan generasi muda. Dari beberapa kepengurusan yang terlihat di formatur pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, terlihat sekali bagaimana kombinasi antara generasi sepuh, terutama ulama-ulama sepuh, dan generasi ulama-ulama muda. Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi yang memang dibentuk oleh para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan ada 8 organisasi massa lainnya. Tema dari Musyawarah Nasional MUI ini adalah meluruskan arah bangsa dengan wasatiyatul Islam, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen. Bagaimana sebenarnya hubungan antara tema ini dengan musyawarah nasional yang kemudian membentuk kepengurusan baru? Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan wawancara Mata Milenial Indonesia Televisi dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa MUI itu kan wadah musyawarah bagi ulama, zu'ama, cendekiawan muslim. Artinya wadah musyawarah bagi ulama, tokoh-tokoh dan sekaligus juga cendekiawan. 3 pilar ini ataupun nanti bisa ditambah tokoh yang lain, itu adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai stakeholder dari bangsa ini. Artinya mereka itulah yang cukup berperan dalam menentukan arah bangsa. Nah, kita tahu bahwa arah bangsa termasuk juga arah perkembangan itu kan selalu berubah. Perkembangan-perkembangan yang kita ketahui bersama saat sekarang ini belum tentu nanti sama dengan yang akan datang. Nah, itulah perlu ada pedoman yang pasti yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam, yaitu meluruskan arah bangsa yang didasarkan pada wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu adalah Islam tengah, Islam moderat, Islam yang toleran, Islam yang di situ memang mengembangkan Islam rahmatan lil alamin. Artinya bahwa yang dikembangkan adalah Islam dalam konteks di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu wajib menghormati antara satu dengan yang lain. Itu wasatiyatul Islam. Jadi tidak Islam dalam arti yang lembek, tidak Islam dalam arti yang keras, yang disebut dengan ada tafrid, ada ifrat, ada yang sedikit longgar, ada yang liberal, ada yang sangat sempit pemahamannya, itu tidak. Jadi yang diharapkan adalah Islam yang memang betul-betul Islam tengah, Islam yang dia bisa memberikan ruang-ruang gerak bagi para umatnya untuk melakukan dakwah, untuk melakukan ajaran-ajaran Islam tanpa mengganggu kepada yang lain. Jadi meluruskan arah bangsa berdasarkan wasatiyatul Islam itu di situ. Kalau berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen itu sudah pasti. Artinya apa? Yang diharapkan adalah bahwa Pancasila itu kan norma-norma yang memang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Norma-norma di mana sila-sila tersebut merupakan satu perasan dari nilai-nilai yang berkembang di Indonesia tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa
seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia bukanlah masyarakat yang ateis, bukanlah masyarakat yang tidak bertuhan, tapi seluruh masyarakat adalah masyarakat yang bertuhan. Nah, Tuhan tentu saja adalah Tuhan yang esa. Nah, demikian juga yang lain, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, kemudian tentang demokrasi, tentang keadilan sosial, itu yang diharapkan bisa mewarnai dari kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu pertama harus mengedepankan kepada bagaimana agama itu dijadikan sebagai satu pedoman, rujukan bagi kehidupan untuk nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ajaran yang dikembangkan di dalam masyarakat setiap harinya. Demikian juga tentang bagaimana kita terus mengembangkan kehidupan kemanusiaan yang berkeadilan dan berperadaban. Ini penting. Kehidupan yang berkeadilan dan berperadaban itu harus terus dikembangkan kita bersama, karena apa? Bisa jadi ada masyarakat yang mau menang sendiri. Ada kelompok-kelompok yang mau menang sendiri, ada kelompok-kelompok yang kepingin menguasai pihak lain. Sehingga persoalan ini menjadi persoalan yang cukup rumit, terutama saat-saat sekarang ini. Keadilan yang beradaban, kemanusiaan yang di situ tidak berdasarkan kepada sebuah keadilan, kemanusiaan yang di situ tidak berdasarkan kepada suatu peradaban, ini pada akhirnya akan terjadi misalnya aja tadi kekerasan, akan terjadi satu pelanggaran hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya. Demikian juga keutuhan bangsa ini juga harus terus dijaga. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini kebinekaannya kan sudah merupakan satu keniscayaan. Tidak bisa tidak bahwa apa yang kita hadapi saat sekarang ini adalah sebuah perbedaan-perbedaan, ya, kebinekaan yang itu mau tidak mau harus diterima. Demikian juga tentang demokratisasi, tentang keadilan sosial dan yang tercantum dalam Pancasila itu kebetulan sekali selaras dengan tadi Islam yang wasatiyah atau wasatiyatul Islam, Islam tengah, Islam yang memang di situ umat Islam sendiri harus menjadi contoh yang terbaik. Karena sering disebutkan bahwa umat Islam itu adalah contoh, adalah umat yang terbaik, yang sering kita dengar kuntum khaira ummah. Jadi artinya apa? Bahwa kita semuanya ini adalah umat yang terbaik yang diciptakan Allah ke dunia ini. Nah, itu sebagai satu landasan dari gerakan MUI ke depan, terutama sekali melalui Munas ini. Sekarang ini kan ada kelompok-kelompok yang merasa mereka itu benar sendiri dan yang lain itu salah. Sebenarnya kelompok semacam ini ada saja, dari dulu juga ada. Tetapi akhir-akhir ini muncul bahwa seakan-akan negara ini bukanlah negara yang baik. Negara ini dipimpin oleh berhala-berhala, oleh orang yang penyembah-penyembah berhala. Negara ini sudah salah pengelolaan. Negara ini sudah salah dalam memberikan ajaran-ajaran agama. Nah, kemudian muncul kelompok yang merasa agamanya paling benar, agamanya dalam pemahaman mereka itulah agama yang memang harus diikuti oleh orang lain. Nah, kalau ada pemahaman yang semacam itu, ya, itu yang saya khawatirkan nanti akan muncul seperti dulu. Jadi
dulu kan juga ada kelompok semacam itu. Zaman awal-awal perpecahan umat Islam itu, umat Islam ada yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari keputusan kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, kemudian dia berpendapat sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dilakukan oleh Muawiyah, yang dilakukan oleh yang lain, karena dia tidak menggunakan hukum Allah, maka disebut dengan orang-orang kafir. Dasar mereka ya banyak, ada yang menyebut wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ada pemahaman-pemahaman semacam itu. Itu kalau itu kemudian dipaksakan kepada orang lain, itu kan berarti mereka memaksakan kehendak. Padahal semua umat Islam yang ada di Indonesia tidak ada yang kepingin menyimpang dari ajaran, khususnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang kepingin. Itu memang ajarannya di situ, sumber ajarannya di situ. Adapun pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kemudian terjadi perbedaan. Perbedaan itu pula yang perlu dihormati. Nah, oleh karena itu, bagaimana umat Islam juga bisa paham terhadap adanya kebinekaan, perbedaan yang satu dengan yang lain. Demikian juga kita juga berharap pada agama-agama yang lain juga sama. Sehingga kalau kehidupan semacam ini, kehidupan keagamaan bisa berjalan dengan baik, dengan penuh toleransi, dengan penuh kebersamaan, bersama-sama berkembang, bersama-sama bisa mengembangkan ajaran agamanya masing-masing, kan lebih hebat dibandingkan setiap saat dihadapkan pada pertarungan. Wah, kamu salah, kamu keblinger dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah selesai. Kapan dakwah kalau isinya hanya menghujat, isinya mau tengkar, isinya menyusun strategi untuk mengalahkan orang lain, bukan menyusun strategi untuk mengajak orang lain. Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dari cerita saya awal tadi, Islam Indonesia itu adalah Islam wasatiyah. Aslinya Islam Indonesia itu adalah wasatiyah. Sehingga kalau ada Islam yang tidak wasatiyah, itu berarti tidak asli Indonesia. Ada transnasional ideologi yang masuk ke Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya Islam yang tidak wasatiyah. Itu yang perlu kita waspadai bersama-sama, sehingga kalau apa yang terjadi, apa yang berkembang di Indonesia yang wasatiyah itu dihadapkan kepada Islam yang tidak wasatiyah, pada akhirnya dikhawatirkan terjadi konflik horizontal, terjadi bentrok horizontal. Kalau toh kemudian akhir-akhir ini muncul gerakan-gerakan Islam yang tidak wasatiyah, ya bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa itu bertentangan betul dengan asli Islam Indonesia. Nah, kalau semacam itu berarti ada dua kemungkinan. Mereka ini menggerakkan Islam yang tidak wasatiyah itu punya tujuan apa? Apakah bertujuan untuk menjadikan Islam itu pecah, menjadikan Islam di Indonesia itu berbeda-beda, atau ingin menyatukan? Kalau ingin menyatukan, ya mari ke tengah, jangan di pinggir. Kemudian kalau tadi yang menggunakan kekerasan, pokoknya kalau tidak mengikuti saya semuanya salah. Tidak semacam itu kan. Nah, sehingga kekuatan ini menjadi kekuatan dunia. Wasatiyatul Islam itu menjadi kekuatan dunia. Harapan kita tidak hanya di Indonesia saja yang wasatiyatul Islam, tapi seluruh dunia juga sama. Jadi dengan demikian munculnya agama-agama yang ada di dunia ini, termasuk juga munculnya negara-negara bangsa, lalu
terjadi gesekan antara agama satu dengan agama yang lain, negara satu dengan negara yang lain, diharapkan dengan wasatiyatul Islam itu bisa merukunkan, bisa menyatukan semuanya. Nah, kekuatan. Jangan jadikan agama untuk memanas-manasi, jangan jadikan agama itu sebagai satu pemicu untuk peperangan, untuk konflik. Karena agama tidak senang dengan peperangan dan dengan konflik itu. Majelis Ulama itu dalam konteks perannya itu sebagai khotimul ummah, sebagai pelayan ummah, dan sekaligus sebagai shodiqul hukumah, sebagai mitra pemerintah. Artinya bahwa sebagai khotimul ummah, Majelis Ulama itu juga himayatul ummah, melindungi umat. Kemudian juga taqwiyatul ummah, memperkuat umat. Kemudian tauhidul ummah, menyatukan umat. Itu melindungi, memperkuat dan sekaligus menyatukan umat. Itu tugas Majelis Ulama. Nah, dengan pemerintah, karena Majelis Ulama Indonesia itu bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari organisasi yang berkembang di Indonesia, yang di situ tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, maka menjadi mitra pemerintah. Karena pemerintah ini juga butuh sentuhan-sentuhan dari Majelis Ulama. Ini kan mitra strategis. Majelis Ulama itu menjadi satu mitra strategis dalam konteks untuk tadi melindungi umat. Misalnya aja bagaimana melindungi umat dari sesuatu yang tidak halal. Maka munculnya undang-undang tentang produk halal. Undang-undang produk halal itu kan membutuhkan pemerintah dan membutuhkan DPR. Nah, sehingga umat Islam itu terlindungi kehalalannya. Kalau Majelis Ulama hanya memutuskan sendiri, buat undang-undang sendiri, fatwa-fatwa sendiri, berapa yang mengikuti? Nah, sedikit kali kan mereka-mereka yang mengikuti. Belum tentu yang lain juga mengikuti. Tapi kalau sudah berupa undang-undang, maka semuanya wajib mengikuti. Itu salah satu contoh. Demikian juga yang fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam. Banyak sekali yang menjadi undang-undang. Itu yang disebut dengan takninus syariah. Positivisasi hukum-hukum Islam itu sekarang ini banyak sekali. Kalau hukum Islam saja tanpa menjadi hukum positif, ya dia akan menjadi fikih saja. Dia akan menjadi ajaran di kalangan umat Islam yang belum tentu bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi contoh himayatul ummah itu banyak sekali. Mengapa kita juga bisa bekerja sama, harus bekerja sama dengan pemerintah. Demikian juga untuk tauhidul ummah, ini juga penting menyatukan umat. Sehingga muncullah undang-undang kerukunan umat beragama. Nah, demikian juga untuk taqwiyatul ummah, ya juga butuh mitra-mitra kepada pemerintah karena mau bangun masjid, mau membangun kehidupan bermasyarakat juga harus dengan kemitraan yang baik dengan pemerintah. Di situ jadi artinya MUI sebagai khatimul ummah wa shodiqul hukumah di situ. Artinya kalau pemerintah itu baik, ya memang harus dikatakan bahwa pemerintah itu baik. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang melenceng, ya MUI juga harus bisa memberikan pengertian, harus bisa meluruskan. Itu shodiq. Yang namanya shodiq itu sahabat, yang namanya atau teman, ya teman baik itu. Sehingga teman baik itu kalau ada sesuatu yang melenceng jangan dibiarkan. Ada jalan lurus tapi di depannya tahu-tahu jurang, ya lurus saja, itu jalannya sangat bagus sekali. Padahal depannya itu jurang. Harus mengatakan itu jalan lurus tapi depannya itu ada jurang. Nah, itulah yang disebut dengan khatimul ummah. Jadi relasinya bagaimana Majelis Ulama itu bisa menjadi mitra, bisa menjadi pelindung bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi umat Islam. Nah, menjadi pelindung yang menjadi payung besar, MUI menjadi payung besar, itu kan berarti
MUI harus memposisikan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang memang betul-betul bisa melindungi umat. Jadi jangan sampai memusuhi umat. Inilah yang dilakukan oleh MUI. Artinya apa? MUI mengatakan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang dakwah, masyarakat yang kalau sudah baik ya alhamdulillah, kalau belum baik ya mari kita berbuat baik, kan begitu. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa orang yang berbuat baik itu dirangkul, yang tidak berbuat baik harus ditinggal. Tidak bisa begitu. Itu nanti akan terjadi sebuah perbedaan yang sangat tajam. Kalau MUI bersikap demikian, berapa banyak orang yang ditinggalkan karena dianggap tidak berbuat baik. Nah, ini pemahaman semacam ini menjadi sangat penting karena apa? Selama ini orang memahami Islam itu seringkali ada yang hitam putih, yang kalau tidak begini dia masuk neraka, kalau begini akan masuk surga. Tidak usah bicara neraka dan surga, tapi bicara baik dan buruk. Ya, bicara baik itu berarti mari kita berbuat baik dengan cara-cara yang baik. Bicara yang buruk itu bagaimana kita bisa merubah yang buruk tersebut. Sudah cukup jelas keterangan dari Profesor Kiai Haji Dr. Nur Ahmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Formatur pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia sudah terbentuk, dan kita berharap kepengurusan kali ini akan membawa Indonesia lebih baik, lebih damai, dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Terima kasih, saya Irwan Arifianto. Tetap bersama kami di program Tajuk Rencana Mata Milenial Indonesia Televisi, Matanya Indonesia.